Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi biadabil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim ulama yang kami hormati, dewan juri, ustaz dan ustazah, dan tak lupa pula seluruh dai yang saya semangati. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan kami patahkan menjadi beribu-ribu kata dan berjuta-juta kata yang berjudul peran generasi muda Islam dalam menghadapi era digital. Berbicara tentang generasi digital pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda lah masa yang tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Hal ini seirama dengan apa yang telah dikatakan oleh ulama tafsir Al-Quran Syekh Abu Al-Bufni Kafir yang menyatakan di dalam kitabnya Syabban wa huwa quwwatun ba'dal dha'af, bahwa di masa muda lah masa yang penuh dengan kekuatan yang sebelumnya diisi dengan masa yang penuh dengan kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Insinyur Soekarno pernah berkata, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hadirin rabbana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, era digital adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sebagai generasi muda Islam diberikan bentuk pemikiran yang maju ke depan, mata dapat memandang masa depan, tangan dapat bersalaman walaupun berjauhan, serta wajah yang dapat dipercantik dengan filter Instagram. Maka gunakanlah oleh generasi muda Islam teknologi ini dengan sebenar-benarnya. Namun akan sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan apabila generasi muda Islam sekarang menggunakan teknologi yang sudah ada untuk serba kesalahan dan kelalaian. Karena tidak sedikit dari generasi muda Islam sekarang yang menggunakan teknologi yang sudah memiliki teknologi yang sudah ada, yang sudah menguasai teknologi yang sudah ada, yang istilahnya HP-nya dapat dilipat, rumahnya berpagar kawat, mobilnya anti karat, kalau haus minumnya jus alpukat. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegara dikarenakan salah dalam menggunakan teknologi yang ada. Contohnya mulai dari penggelapan aplikasi online sampai prostitusi online. Mengapa? Karena semanis-manis buah semangka tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, tetaplah harus waspada. Karena percaya ataupun tidak, realita mencatat seiring dengan perkembangan teknologi yang besar, degradasi moral meningkat, akhlak pemuda menjadi bejat, suka meniru gaya hidup orang barat yang mengakibatkan agama tidak lagi terlalu. Bukan hanya di situ, pemuda
sebagai generasi muda Islami yang hidup di era digital ini untuk senantiasa memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat perubahan di dalam negeri ini menuju negeri yang lebih maju dan negeri yang lebih hebat daripada sebelumnya. Mengapa? Karena kemajuan negeri ini ada di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah satu tokoh Mesir, menyatakan di dalam syairnya, inna fi yadikum syubban amrul ummati wa fi abdanikum hayatan, bahwa sesungguhnya di dalam tangan generasi muda segala urusan umat dan kehidupan ini digenggam, dan di kaki mereka lah hidup dan matinya umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul pertanyaan di dalam benak kita bahwa bagaimana kita sebagai generasi